Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai praktek ibadah umroh dengan kedatangan ke kota Madinah terlebih dahulu. Karena biasanya agen travel itu memberikan beberapa pilihan. Ada yang kedatangan langsung ke Mekah, ada juga para jamaahnya itu datang ke kota Madinah. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian tiba di Bandara Udara Madinah, biasanya dijemput bersama mutawifnya naik bis menuju hotel yang sudah ditentukan. Sesampainya di hotel, biasanya dibagi kunci untuk bisa masuk ke kamar hotel masing-masing, merapihkan barang-barangnya. Nah, setelah itu biasanya mutawifnya itu memberitahukan akan ada acara ibadah, yaitu sholat fardu, sholat wajib di Masjid Nabawi. Nah, biasanya disuruh kumpul pada saat akan melaksanakan sholat wajib. Bisa saja misalnya sholat, tergantung kedatangannya ya, bisa saja sholat zuhur, asar, atau maghrib, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kedatangan di hotel. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk melaksanakan sholat wajib, biasanya sekalian ya, dibimbing sama mutawifnya itu untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian berziarah ya ke makam Nabi. Selanjutnya juga biasanya ya, entah itu malamnya, biasanya ya malam hari pertama, biasanya ya, kalau memang saatnya itu baik untuk bisa masuk ke tempat raudhah, biasanya juga mutawifnya itu mengajak para jamaahnya ya untuk bisa masuk ke raudhah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Untuk bisa beribadah, banyak-banyak berdoa di tempat yang mustajab. Jadi itu yang namanya raudhah, itu tempat yang mustajab untuk berdoa, untuk beribadah. Nah, jadi diusahakan Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke raudhah walaupun luar biasa antrinya. Nah, biasanya juga ibu-ibu itu ya, buat ibu-ibu itu biasanya dibimbing oleh perempuan, ada pembimbingnya. Kalau laki-laki ya mutawifnya yang laki-laki. Itu pada saat hari pertama di kota Madinah. Kemudian biasanya ya, insya Allah hari kedua itu para jamaah dikumpulkan setelah sarapan pagi, itu akan diajak city tour, akan diajak berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah ya, contohnya misalnya diajak ke berziarah sekaligus sholat 2 rakaat di Masjid Quba ya. Jadi Masjid Quba itu ada kefadolannya. Dalam hadis itu diterangkan barang siapa yang sengaja keluar dari tempat tinggalnya menuju Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala bandingannya orang yang umroh. Nah, biasanya mutawifnya tuh mengajak ke Masjid Quba, kemudian juga ke tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Itu hari kedua. Kemudian selanjutnya hari ketiga, biasanya Bapak Ibu sekalian diinformasikan untuk berkumpul setelah sarapan pagi untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi umrohnya itu berarti kedatangan dari Madinah menuju Mekah ya, karena datangnya ke Madinah. Nah, di sini mutawifnya juga biasanya memberitahukan bahwa sebelum berangkat diusahakan sudah mandi junub atau mandi besar atau mandi hadas besar, karena sunahnya atau tuntunnya seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tuntunannya. Bagaimana sih caranya mandi hadas besar atau mandi junub atau mandi besar? Yang pertama,
ya, dipersilahkan baik laki-laki maupun perempuannya ya ke tempat kamar mandi, ya, barangkali di situ mau buang hajat dulu dan lain sebagainya. Setelah itu bersih-bersih, disucikan, kemudian langsung berwudu. Jadi sebelum melaksanakan mandi besar atau mandi junub itu, ya, tahapan pertama adalah dengan berwudu sebagaimana prakteknya wudu kalau orang mau sholat. Nah, diawali dengan baca bismillah, kemudian berwudu. Setelah berwudu, ya, kemudian ya, biasanya itu kalau di hotel-hotel mewah itu kan modelnya bukan gayung ya, bukan ember tapi keran. Nah, silahkan buka kerannya, kemudian tangan yang dua ini ya dibasahi, kemudian karena kita kan ini basah nih, nah kemudian diselah-selahkan ke kepala sampai terasa dingin, terasa basah kulit kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi basahi, kemudian selah-selahkan semua ke sela-sela kepala itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya dicawuk air. Cawuk airnya kumpulkan di kedua tangan, kemudian dibasuhkan ya, ke kepala sebelah kanan sekali. Kemudian cawuk lagi air, basuhkan ke kepala sebelah kiri. Dan yang terakhir, cawuk lagi air, kemudian basuh ke kepala yang tengah. Nah, itu air kan mengalir ke badan. Setelah itu diratakan semua. Nah, setelah rata, lanjut dengan mandi sebagaimana mandi biasa. Namun harus basah semua. Boleh pakai sampo, boleh pakai sabun. Ya, karena belum niat. Ini baru tuntunan awal, sunahnya mandi besar dulu atau mandi junub. Nah, setelah selesai, ya, silakan Bapak Ibu sekalian memakai pakaian ihram. Biasanya itu kalau laki-laki ya memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, namanya kain ihram. Nah, kalau perempuan silahkan bebas ya memakai baju kudungan yang berjahit, yang model apa silahkan. Nah, setelah itu berkumpul di depan hotel, kemudian berangkatlah menuju mikot. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian tadi memakai pakaian ihram, nah, diusahakan kalau laki-laki siap-siap ya. Kalau nanti pas mau niat, diusahakan jangan pakai pakaian dalam lagi. Cukup hanya 2 helai. Kalau pas mau niat nanti sudah sampai mikot. Tapi umpama ini mah karena dalam perjalanan menuju mikot masih boleh. Umpama pakaian 2 lembar masih pakai celana dalam itu atau pakai jaket karena dingin, boleh-boleh saja. Nah, setelah sampai di namanya daerah Dzul Hulaifah atau terkenal dengan Bir Ali. Nah, itu bagi Bapak Ibu sekalian yang batal wudunya dipersilahkan untuk wudu karena akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Sholat apa? Silahkan di situ namanya sholat 2 rakaat ihram karena akan niat ihram. Nah, jadi namanya sholat 2 rakaat ihram. Silahkan sholat. Nah, setelah sholat 2 rakaat, Bapak Ibu nanti dibimbing oleh mutawifnya naik ke bis. Namun diingatkan tuh biasanya ya, sebelum niat diingatkan dulu bagi laki-laki ya, apakah sudah siap niat dengan catatan tidak boleh lagi memakai daleman, hanya cukup 2 lembar kain atas dan kain bawah. Tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai celana dalam, bahkan alas kakinya juga ya diusahakan mata kakinya harus terlihat karena itu udah menjadi peraturan. Jadi nggak boleh tertutup atau tertutup mata kakinya, itu tidak boleh. Jadi untuk laki-laki ya. Kalau perempuan ya diusahakan ya tuntunannya itu ya, tidak boleh pakai sarung tangan karena yang harus terlihat itu wajah dan telapak tangan. Jadi dipersiapkan pas mau niat ini harus terlihat, kalau pas pakai sarung tangan supaya dilepas. Kemudian juga wajahnya harus terlihat. Ya, jadi hanya 2 itu, telapak tangan dan wajah kalau perempuan. Setelah duduk, nah,
itu biasanya dibimbing untuk niat ihram. Nah, dalam hal ini ya, niat ihram ada dua ya. Ada dua apa? Ada dua niat. Ada yang misalnya niatnya itu umrohnya untuk diri sendiri. Ada juga misalnya ingin mengumrohkan orang tuanya umpama yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dan niatnya berbeda. Saya kasih contoh niat untuk diri sendiri ya, niatnya yaitu labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma umroh, itu boleh itu ya. Kemudian bagaimana kalau ingin mengumrohkan? Bacaannya labbaik Allahumma umrotan an siapa? Umpama namanya bapaknya Abdullah, berarti an Abdullah. Ulangi, labbaik Allahumma umrotan an Abdullah, umpama seperti itu. Atau bisa juga labbaik Allahumma umroh an Abdullah, boleh seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma umrotan, itu berlaku aturan-aturan atau larangan-larangan umroh. Nah, berarti ya, larangan-larangan umroh itu jangan sampai dilakukan karena akan menyebabkan kena denda atau kena dam. Di antaranya ya, dilarang memakai wangi-wangian baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku, dilarang mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Ya. Kemudian juga dilarang memetik atau memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Kemudian dilarang berbicara kotor, berbicara porno, berbicara jorok, dilarang bertengkar. Kemudian dilarang bercumbu, dilarang hubungan intim, hubungan suami istri, itu juga dilarang. Kemudian dilarang menikah, dilarang menikahkan, dilarang melamar, itu juga larangan. Kemudian dilarang membunuh binatang buruan, dilarang membunuh binatang kecuali binatang-binatang yang berbahaya. Kemudian juga ya, kalau perempuan tadi saya sudah sebutkan harus terlihat wajah dan telapak tangannya, berarti tidak boleh ditutup wajah dan telapak tangannya ya, dilarang pakai umpama sarung tangan. Nah, bagi laki-laki ya, itu ya, dilarang memakai pakaian selain 2 helai kain ihram. Ya, jadi umpama kedinginan apa ya, supaya ditahan. Ya, supaya ditahan cukup pakai 2 helai kain ihram. Ya, dilarang pakai peci, topi, umpamanya jaket. Ya, itu ya, daleman itu adalah merupakan larangan. Kemudian juga ya, Bapak Ibu sekalian, nah, setelah mengetahui larangan-larangan ini ya, karena tadi sudah niat ya, supaya bisa ya, membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Jadi dalam perjalanan kurang lebih itu kan ya, dari Mikot Bir Ali menuju Mekah itu kurang lebih sekitar insya Allah 6 jam ya, 6 jam karena jaraknya insya Allah sekitar 450 km. Nah, jadi lewat tol terus ya, kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, diusahakan ya, sunahnya kalau laki-laki baca talbiyahnya supaya sedikit dikeraskan. Kalau perempuan ya, karena suara perempuan itu aurat, jadi cukup membaca biasa-biasa saja. Jadi terus ya, diulang-ulang bacaannya, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang.
terus diulang sampai capek. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 6 jam, biasanya insya Allah bis itu tiba di depan hotel. Ya, jadi sudah berada di Mekah. Ingat tetap Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi jangan sampai terkena dam. Ingat, ya, masih dalam keadaan berihram. Jadi, ya, nanti pada saat turun itu biasanya dari bis itu kemudian dibagikan kunci untuk menuju kamar masing-masing, istirahat sebentar, barangkali mau ke kamar mandi, bersih-bersih dan lain sebagainya, itu boleh. Asalkan di sini saya mengingatkan, ya, kalau mau mandi dan sebagainya, jangan pakai wangi-wangian, ingat masih berihram. Ya. Jadi umpamanya saya mau mandi karena gerah dan lain sebagainya, perjalanan ya, cukup lama, umpama pakai sabun dan lain sebagainya, itu diusahakan jangan dulu, karena sabun itu ya untuk mutawariknya, untuk hati-hatinya, terkadang sabun itu wangi, ya, karena larangan pakai wangi-wangian. Nah, kemudian setelah istirahat rapi-rapi, tetap kalau laki-laki pakaiannya hanya 2 helai kain ihram. Karena tempo hari itu ada beberapa orang laki-laki pada saat dikasih kesempatan beristirahat itu justru kain ihramnya diganti dengan baju. Jadi kain ihramnya atas itu diganti dengan baju batik, ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju kemeja biasa, kemudian pada pakai peci haji, pakai yang hitam, ada yang pakai serban. Nah, itu semua sudah menyalahi aturan, terkena dam. Ya, jadi jangan sampai dilakukan. Ingat masih berihram. Nah, kemudian setelah istirahat sebentar, kemudian kalau pas saatnya waktu makan, biasanya dikumpulkan, makan bersama-sama, kemudian siap-siap melanjutkan perjalanan menuju masjid. Ya, jadi menuju masjid untuk apa? Untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang belum terselesaikan. Ya, jadi nanti dibimbing oleh mutawibnya menuju Masjidil Haram dengan terus membaca talbiyah. Jadi biasanya beriringan rombongan itu membaca talbiyah, ya, dipimpin oleh mutawibnya. Sesampainya di Masjidil Haram, ya, silahkan Bapak Ibu sekalian pas saatnya masuk ke Masjidil Haram, diusahakan supaya bisa membaca doa masuk masjid. Kalau nggak hafal, silahkan dibuka buku doanya. Kemudian setelah beberapa langkah dari masuk, ya tadi masuk pintu masjid, insya Allah dalam beberapa langkah sudah bisa melihat Ka'bah. Jangan lupa, di situ juga ada tuntunannya untuk bisa berdoa pada saat memandang Ka'bah. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah itu dalam sehari semalam menurunkan 120 rahmat. Ya. 20 rahmat diperuntukkan bagi yang memandang Ka'bah. 40 rahmat bagi orang yang sholat dan 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah melihat memandang Ka'bah saja akan mendapatkan pahala 20 rahmat. Silahkan dibaca doa melihat Ka'bahnya. Ya. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya, kalau nggak hafal ya silahkan boleh sambil dibaca. Ya. Doanya, Allahumma jid baitaka hada tasrifa wa ta'dhima wa takrima wa birra wa mahabbah. Ya. Umpama kok ada doa yang lain boleh, karena ada beberapa pilihan doa di dalam hadis itu diterangkan seperti itu. Yang saya bacakan itu ada dalam hadis riwayat Tobroni. Jadi Allahumma jid baitaka hada tasrifa wa ta'dhima wa takrima wa birra wa mahabbah. Itu yang paling pendek. Biasa saya pakai yang paling pendek. Kemudian setelah membaca doa melihat Ka'bah atau memandang Ka'bah, mutawibnya langsung membimbing Bapak Ibu sekalian menuju pelataran sekitaran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf.
Dan biasanya Bapak Ibu sekalian dituntun menuju pojok Hajar Aswad. Setelah Bapak Ibu sekalian siap semua, berarti dimulailah yang namanya tahapan awal untuk bisa melaksanakan tawaf di Baitullah, ya. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, berarti tadi ya, kalau Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan tawaf berarti harus punya wudhu. Itu mungkin yang harus diingatkan. Setelah siap semua, diusahakan ya, kita harus sejajar dengan pojok Hajar Aswad untuk mempersiapkan mulai tawaf. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, cukup seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu tuntunan dari Nabi, doanya seperti itu. Kemudian sunahnya bagi laki-laki putaran pertama, putaran awal sampai ketiga itu sunahnya lari-lari ngincik, lari-lari kecil. Itu untuk laki-laki. Jadi 3 putaran yang awal itu sunahnya seperti itu. Nah, kalau perempuan berjalan seperti biasa. Namun apabila ya, para jamaah yang tawaf itu ternyata membludak, ya, baik laki-laki maupun perempuan, umpama sulit, ya berjalan seperti biasa semampunya saja. Setelah sampai di pojok Rukun Yaman, doanya diganti dengan doa sapu jagad, ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa sapu jagad yang biasa terkenal di Indonesia, itu doa sapu jagad. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal. Atau juga bisa doanya seperti ini. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh, ya. Itu juga boleh seperti itu. Itu termasuk doa sapu jagad. Setelah sampai ke pojok Hajar Aswad, berarti sudah mendapatkan 1 putaran atau 1 tawapan. Kemudian diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang tadi. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Sampai mana? Sampai pojok Rukun Yaman. Setelah itu diganti doanya menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu sampai pojok Hajar Aswad berarti dapat 2 dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau mutawifnya itu ternyata kok doanya panjang-panjang lain dengan yang Bapak terangkan? Nah, dalam hal ini ya, memang ya, untuk bacaan tawaf itu tidak ada bacaan yang baku, yang wajib. Nah, hanya saja di sini saya menerangkan yang dicontohkan Nabi itu yang tadi. Umpama mau pakai doa-doa yang lain juga boleh. Berarti umpamanya mutawifnya bacanya panjang-panjang, umpamanya karena biasanya panjang-panjang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian boleh memakai doa yang saya sampaikan tadi, karena memang itulah tuntunannya seperti itu, boleh. Ya. Umpama mau mengikuti panduan ada dalam buku doa yang panjang-panjang, ya boleh. Mana yang cocok, mana yang nyaman, silahkan. Setelah selesai tawaf 7 putaran, biasanya mutawifnya membimbing Bapak Ibu sekalian menuju belakang makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim itu bukan makam, tapi tempat pijakan Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Ya, ingat ya, bukan makam. Nanti Bapak Ibu sekalian yang baru mungkin bingung mana makamnya bukan. Nah, setelah sampai di tempat sholat di belakang makom Ibrahim, ada tuntunannya. Ya, jadi sebelum takbir Allahu Akbar, tuntunannya yaitu baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Ya. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Nah, kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Itu tuntunannya seperti itu. Nah,
Pada rokaat yang awal, sunahnya atau tuntunannya itu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Itu rokaat pertama. Kemudian rokaat kedua, ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, dan seterusnya. Nah kemudian setelah salam, itu juga ada tuntunannya. Ya, Nabi memberikan tuntunan ya, supaya bisa membaca doa Nabi Adam. Ya, nanti saya kasih lihat di videonya ya, bacaan doa Nabi Adam. Di sini saya akan membacakan doa setelah selesai sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi ada tuntunan doanya setelah selesai sholat di belakang makom Ibrahim, yaitu Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dunubi as'aluka imanan yubahi kolbi wa yakinan syadiko hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini biqadaik. Nah itu ada dalam hadis, diterangkan seperti itu, hadis riwayat Tobroni. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa membaca doa ini, kepadolannya diterangkan dalam hadis itu, ya. Barang siapa keturunan Adam ya, membaca doa ini, maka Allah akan menerima doanya. Itu kepadolannya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Allah akan menghilangkan kesusahannya, baik itu susah kecil maupun susah besar. Kemudian apabila yang doa ini berniaga atau berdagang, Allah akan menolong supaya usahanya atau dagangnya menjadi untung. Kemudian ya, selanjutnya urusan dunianya Allah akan permudah. Jadi dunia akan datang sendirinya dengan mudah kepada dirinya. Selanjutnya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya walaupun orang yang doa ini tidak minta kepada Allah. Itu kepadolannya. Umpamanya Pak, saya tidak hafal, boleh dibaca. Ya, silahkan, nanti saya kasih di dalam videonya ada tulisannya. Umpamanya saya maunya doa-doa yang lain saja, boleh ya. Dalam hal ini kalau sesuai dengan tuntunan Nabi ya seperti ini doanya. Hanya saja boleh ditambah lagi dengan doa-doa yang lain juga boleh. Setelah selesai berdoa, kemudian pembimbingnya itu biasanya ya, mengajak berkumpul untuk meminum air Zam-Zam. Nah, untuk masalah air Zam-Zam ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ada kepadolannya tersendiri. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang meminum air Zam-Zam, jadi siapa saja yang minum air Zam-Zam ini tergantung niatnya. Ulangi, siapa saja yang meminum air Zam-Zam ini tergantung niatnya. Bila niatnya ingin sehat, maka Allah berikan kesehatan. Bila ingin sembuh, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Itu diantaranya kepadolan dari minum air Zam-Zam. Berarti pada saat akan minum air Zam-Zam, hatinya supaya gerentas, supaya niat. Apa keinginannya? Silahkan. Pengen sehat, pengen kuat, pengen sembuh dari berbagai macam penyakit, boleh. Boleh enggak keinginan yang lain, umpama biar setiap tahun bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, boleh, silakan. Karena sesuai dengan tuntunannya yang minum air Zam-Zam ya, itu tergantung dari niatnya. Allah akan mengabulkan niatnya. Apa niatnya pada saat mau minum air Zam-Zam. Kemudian prakteknya dalam hadis itu diterangkan cara minum air Zam-Zam itu Nabi posisinya berdiri dan menghadap ke Ka'bah. Berarti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan hal seperti itu.
saya akan mempraktekkan bagaimana cara minum air Zam-Zam sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Yang pertama, silahkan diisi gelasnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian berdiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian ya, setelah itu hatinya supaya diniatkan keinginannya apa. Umpama ingin sehat, ingin sembuh dari berbagai macam penyakit, itu boleh. Nah, setelah diniatkan hatinya gerentes, ingin sesuatu kepada Allah, ingin minta sesuatu kepada Allah, kemudian silahkan dibaca doa minum air Zam-Zamnya. Doanya yaitu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya minum air Zam-Zam. Kemudian setelah doa ya, sebelum minum baca bismillah. Nah, cara minumnya jangan langsung dihabiskan. Jadi Nabi itu minumnya sampai 3 kali caranya. Baca bismillah, ya saya contohkan, bismillah. Sekali napas dulu, kemudian minum lagi. 2 kali napas lagi biasa, kemudian minum, dihabiskan. Setelah habis, ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Setelah selesai minum air Zam-Zam, kemudian mutawifnya itu mengajak Bapak Ibu sekalian di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, pada saat Bapak Ibu menaiki Bukit Sofa ada tuntunannya. Ada diterangkan itu dalam hadis riwayat Tirmidzi. Itu tuntunannya membaca surah Al-Baqarah ayat 158. Namun diawali dengan baca ta'ud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, itu bacaan pada saat Bapak Ibu menaiki Bukit Sofa. Kemudian setelah sampai ya, Bapak Ibu sekalian menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya pada saat sudah sampai ke Bukit Sofa ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan doa, ada tuntunannya ya. Doanya itu ya agak panjang, mungkin nanti saya akan berikan di deskripsinya insya Allah. Nah, atau juga bisa membaca doa-doa yang lain yang sekiranya Bapak Ibu sekalian sudah hafal atau juga tersedia di dalam buku doanya. Setelah berdoa di Bukit Sofa, kemudian mulailah Bapak Ibu melaksanakan sa'i. Nanti di dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian menuju Bukit Marwah ada tanda berupa neon warna hijau. Nah, itu ya diusahakan, tuntunannya diusahakan, sunahnya itu adalah bagi laki-laki supaya apa? Supaya lari-lari kecil. Nah, jaraknya kurang lebih mungkin sekitar 100 meter. Kemudian bagi ibu-ibunya cukup berjalan seperti biasa. Pak, apakah ada tuntunannya pada saat berjalan tadi di bawah neon yang hijau? Ada ya, yaitu Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal ajul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu tuntunannya membaca bacaan seperti itu pada saat kita itu berjalan atau lari-lari kecil di bawah lampu hijau. Kemudian Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu sekalian, ini mau umpamanya ya, umpama ada ya dari teman-teman Bapak Ibu sekalian umpama tertinggal dengan rombongannya umpamanya ya. Yang lain umpama berjalan cepat dan lain sebagainya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tertinggal kemudian
berakhirnya di bukit tadi yang awal Sofa, berarti itu salah. Karena yang namanya sa'i itu diawali dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah. Berarti kalau perasaan Bapak Ibu sekalian sudah selesai, namun kok berhentinya di bukit yang awal tadi, bukit Sofa, maka supaya ditambah 1 agar selesainya berakhirnya di bukit Marwah. Nah, itu sebagai catatan saja. Nah, tadi saya lanjutkan, ya. Setelah melewati neon hijau, tanda neon hijau itu, silakan meneruskan ke bukit Marwah. Nah, kemudian apa doanya pada saat naik ke bukit Marwah? Sama doanya yang tadi, yang waktu awal, waktu naik ke bukit Sofa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, kemudian pas saatnya berada di bukit Marwah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil menghadap kemana? Sambil menghadap ke Ka'bah. Nah, itu ada bacaan ini, ada tuntunannya, yaitu di hadis riwayat Nasa'i. Nah, kemudian setelah itu apa? Ada doanya? Ada, ya, namun terlalu panjang, silahkan dibuka saja panduan dari travelnya. Itu kan biasanya satu persatu itu akan mendapatkan buku doa, dibaca sebanyak-banyaknya. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, umpamanya mendoakan orang tuanya, ditambah pakai bahasa Indonesia juga boleh. Silahkan, umpama, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesembuhan penyakitnya apa dan lain sebagainya, silahkan, boleh. Dan juga perlu diingat Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu melaksanakan sa'i itu tidak wajib punya wudhu, jadi umpama batal juga tidak apa-apa. Beda dengan tawaf, yang tadi kalau tawaf harus punya wudhu atau harus wudhu terlebih dahulu. Berarti kalau sa'i itu terbebas dari berwudhu. Kemudian setelah 7 bolak-balik, dari Sofa Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa, terus nanti berakhir yang ketujuhnya ada di bukit Marwah. Nah, pada saat sebelum selesai, di situ kan termasuk yang namanya bukit Sofa dan Marwah itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Sebelum diselesaikan dengan tahallul, doa-doanya boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Contohnya, misalnya minta doa agar bisa kembali lagi ke tanah suci, bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Umpamanya seperti itu boleh. Silahkan perbanyak doa sebelum tahallul. Sebelum tahallul terus perbanyak doa, karena disitulah baik itu Sofa maupun Marwah itu tempat yang mustajab. Selanjutnya, tahapan selanjutnya, mutawifnya itu biasanya memberikan waktu, ditanya udah belum doanya dan sebagainya. Kalau sudah, berarti mempersiapkan tahapan yang akhir, yaitu tahallul. Prakteknya bagaimana? Prakteknya dengan cara memotong rambut. Yang laki-laki memotong rambut laki-laki, yang perempuan silahkan memotong rambut perempuan. Dengan adanya tahallul berarti terbebas sudah peraturan-peraturan atau larangan-larangan ihram. Dan berarti Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan umrohnya. Berarti sudah selesai. Namun bagi laki-laki, bila ingin mendapatkan doa dari Nabi, jadi diterangkan dalam hadis itu, bagi laki-laki yang tahallulnya itu dicukur botak, maka akan mendapatkan doa dari Nabi, doa pengampunan kepada Allah. Jadi didoai oleh Nabi supaya diampuni dosanya. Caranya bagaimana? Apakah cukur botaknya di bukit Sofa? Tidak. Yang penting tadi sudah tahallul, silahkan keluar menuju hotel. Nah, biasanya dalam perjalanan itu banyak yang menawarkan, ayo cukur pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang seperti itu. Nah,
Di sini saya memberikan tips, biasanya itu ya yang menawarkan itu kadang 30 real, 40 real, nah supaya ditawar 10 real. Insya Allah sampai saat ini masih harganya sama 10 real. Umpama pada saat dicukur botak itu, umpama ditawarkan, ya dipijit-pijit, dikasih sampo dan lain sebagainya, supaya menolak. Karena biasanya akan minta bayaran yang cukup mahal. Jadi cukup, bilang saja cukur botak, nah itu harganya 10 real. Nah, setelah selesai semua, berarti ya, para jamaah dibimbing menuju kemana? Menuju ke hotel untuk istirahat. Ya, untuk istirahat biasanya sambil menunggu tahapan-tahapan yang lainnya. Biasanya diberikan waktu untuk menentukan waktu-waktu yang diinginkan. Umpamanya saya mau istirahat dulu, tidur dulu. Umpamanya besok mau ada acara lagi, biasanya seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Yang saya terangkan ini adalah awal mula Bapak Ibu sekalian kalau keberangkatannya itu, ya keberangkatan umrohnya, kedatangannya yaitu ke kota Madinah. Berarti itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui pada saat melaksanakan ibadah umroh. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Dan saya mengingatkan supaya perbanyak doa kepada Allah, minta kemudahan, keselamatan, dan lain sebagainya. Minta agar perjalanan ibadahnya ini diberikan kebarokahan. Bila mana di dalam penyampaian, penjelasan-penjelasan ini ada yang salah, saya mohon maaf. Bila mana ada yang kurang, bisa ditambahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan juga bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.